Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Kontrol Otomatis Kelembapan dan Suhu menggunakan DHT22 di ruang isolasi rumah sakit. Proyek ini disusun guna untuk memenuhi nilai ujian akhir mata kuliah Embedded System. Kelompok 9 terdiri dari yang pertama ada Angelin Shin Kurniawan dengan NIM akhir 013, kemudian Clara Tias Rati dengan NIM akhir 014, dan saya sendiri Yelena Bunga Kasimira dengan NIM akhir 018. Pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian ada tinjauan pustaka yang berisi kelembapan dan suhu, tata udara ruang isolasi, Arduino Uno, DHT22, dan motor DC. Kemudian metode pelaksanaan yang berisi alat dan bahan, alur kerja sistem, dan alur kerja alat. Kemudian ada hasil dan pembahasan yang berisi rancang bangun program kontrol dan hasil perancangannya. Kemudian ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Pada latar belakang, ruang isolasi ini dirancang khusus untuk memisahkan pasien dengan penyakit infeksi menular. Tujuannya untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular, sehingga akses ke ruang isolasi ini harus dibatasi dan tidak sembarang bisa masuk. Karena tidak sembarang bisa masuk itu, maka sistem kontrol ini diperlukan untuk memenuhi standar operasional prosedur di ruang isolasi. Ruang isolasi harus memenuhi persyaratan minimal 6 kali pertukaran udara per jam dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan relatif 35 sampai 60%. Oleh karena itu diperlukan sirkulasi udara yang baik dan kipas exhaust untuk menjaga kelembapan stabil. Untuk mengontrol agar parameter-parameter ini tetap terjaga, maka digunakan sensor DHT22 dan Arduino Uno yang terbukti efektif dalam menjaga kondisi ruang isolasi. Sensor DHT22 sendiri ini mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian data dari sensor dari DHT22 ini dikirimkan ke Arduino Uno untuk diproses dan dibandingkan dengan batas ambang yang ditentukan sebelumnya. Jika suhu atau kelembapan melebihi batas ambang, maka exhaust fan akan diaktifkan untuk menjaga kondisi optimal di dalam ruang isolasi. Sehingga sistem ini akan membantu meningkatkan kenyamanan pasien dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya di ruang isolasi. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit menggunakan sensor DHT22 dan Arduino Uno. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil simulasi perancangan sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit menggunakan sensor DHT22 dan Arduino melalui aplikasi Proteus. Sehingga dari rumusan masalah yang telah disebutkan, didapatkan tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui cara merancang sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit menggunakan sensor DHT22 dan juga Arduino Uno, serta untuk mengetahui hasil simulasi perancangan sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit menggunakan sensor DHT22 dan Arduino Uno melalui aplikasi Proteus. Next. Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama bagi peneliti, yaitu dapat memberi manfaat untuk memahami tentang sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit menggunakan sensor DHT22 dan Arduino Uno, serta dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahannya dalam bidang embedded system, khususnya mengenai sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu menggunakan sensor DHT22 serta Arduino Uno. Adapun manfaat bagi pihak lain, yang pertama adalah dapat berguna sebagai masukan untuk pihak rumah sakit agar dapat menjaga kelembapan dan suhu di ruang isolasi. Dan yang kedua adalah dapat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami bagaimana sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit menggunakan sensor DHT22 dan Arduino Uno. Next. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sensor DHT22 dan Arduino Uno, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kelembapan dan suhu. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara atau atmosfer. Nilai kelembapan udara itu bergantung pada masuknya uap air di dalam atmosfer melalui banyaknya peristiwa alam seperti penguapan air dari lautan, danau, sungai, dan lain sebagainya.
Kemudian ada istilah kelembapan relatif yang dinyatakan dalam persen, merupakan perbandingan antara tekanan parsial aktual yang diterima uap air dalam suatu volume udara tertentu dengan tekanan parsial udara yang diterima uap air pada kondisi saturasi pada suhu saat itu. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kelembapan, di antaranya adalah radiasi matahari, tekanan udara, ketinggian tempat, angin, kerapatan udara, dan juga suhu lingkungan. Kemudian suhu sendiri merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda maupun lingkungan. Terdapat fakta bahwa faktor suhu ini berbanding terbalik pada kelembapan udara di ruangan terbuka atau di lingkungan sekitar, di mana semakin rendah suhu udara, maka akan menyebabkan defisit tekanan udara uap menurun, sehingga kapasitas udara dalam menampung uap air akan turun dan mengakibatkan kelembapan udara meningkat. Namun ternyata hal ini berbanding terbalik dengan kelembapan yang ada di ruangan yang memiliki air conditioner atau AC maupun kipas, di mana semakin tinggi suhu ruangan tertutup yang memiliki AC atau kipas, maka kelembapan relatif udara juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, di mana jika suhunya semakin rendah, maka kelembapannya juga akan semakin rendah. Next. Berikutnya tentang tata udara ruang isolasi. Seperti tujuan dari ruang isolasi sendiri, yaitu untuk menghentikan penyebaran penyakit agar tidak menjadi kejadian luar biasa, maka fasilitas isolasi ini mengendalikan aliran udara di dalam ruangan untuk mengurangi jumlah partikel infeksi yang terbawa di udara. Oleh karena itu, pengaturan aliran udara atau airflow menjadi penting untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Hal-hal penting dalam pembangunan ruang isolasi diantaranya adalah sumber kontaminasi, pengaturan tata udara atau HVAC, akses antara ruang isolasi dan sumber kontaminasi, serta lalu lintas manusia dan kondisi penghuni ruangan. Seperti yang tampak pada gambar di samping, merupakan sistem HVAC untuk ruang isolasi bertekanan negatif. Dalam sistem tersebut, suplai diffuser atau penyuplai udara berada di langit-langit pada area kaki pasien, sementara exhaust fan atau kipas penghisap udara diletakkan di dinding dekat lantai setinggi area kepala tempat tidur. Ruang anterroom yang terletak di tengah-tengah antara ruang pasien dan pintu masuk ini berfungsi untuk membatasi antara manusia di luar dan pasien di dalam, agar tidak terjadi penularan penyakit. Udara mengalir dari ruang anterroom ke ruang isolasi dan kontrol tekanan dipertahankan untuk modulasi pasokan udara dan exhaust fan. Pengendalian teknik pada sistem HVAC ini diperlukan seperti peningkatan aliran udara segar untuk mengejarkan udara dalam ruangan dan mengurangi kontaminan dengan minimal 6 kali pertukaran udara per jam. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, suhu, kelembapan, dan tekanan udara dalam ruang isolasi harus dijaga, yaitu suhu antara 19 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan relatif antara 35 sampai 60%. Angka-angka inilah yang kemudian menjadi parameter batas dalam sistem kontrol kami, di mana batas suhunya adalah 26 derajat Celcius dan batas kelembapannya adalah 60%. Berikutnya tentang Arduino Uno. Arduino adalah pengendali mikro single board open source yang dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik. Hardware Arduino menggunakan prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemegang C yang disederhanakan. Arduino sendiri merupakan jenis Arduino yang berbasis Atmega 328. Fitur-fitur dari Arduino Uno ini diantaranya adalah 14 pin input-output digital, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin digunakan sebagai input analog. Kemudian ada osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jet power, ICSP header, dan tombol reset. Kemudian selanjutnya mengenai sensor DHT22 yang digunakan sebagai sensor kelembapan serta suhu. Nah, sensor DHT22 ini merupakan salah satu jenis sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dalam satu waktu. Nah, keunggulan dari DHT22 dibandingkan dengan pendahulunya atau DHT11 adalah yang pertama, tidak membutuhkan ADC, di mana karena pada sensor data output yang dimiliki ini telah dalam bentuk digital, sehingga tidak memerlukan konversi dari data analog, atau tidak memerlukan analog to digital converter. Kemudian untuk yang kedua ini mampu menampilkan bilangan koma, di mana berbeda dari pendahulunya yaitu DHT11, DHT22 ini mampu menampilkan nilai hingga 1 angka di belakang koma.
Kemudian untuk yang ketiga adalah resolusi tampilannya itu yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah kualitas pembacaannya itu baik, di mana kualitas pembacaan ini dinilai dari berdasarkan proses akuisisi data yang cepat dan ukuran yang minimalis. Lalu untuk kelima, keunggulannya adalah harganya terjangkau dibandingkan sensor lainnya. Seperti itu. Kemudian masuk pada motor DC, di mana motor DC ini merupakan salah satu jenis motor listrik yang bekerja dengan menggunakan sumber tegangan DC yang tersusun atas rotor dan stator. Nah, rotor sendiri merupakan kumparan jangkar atau bagian yang berputar, sedangkan untuk stator adalah bagian yang tidak berputar, yang berisi kumparan medan yang dialiri arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang meliputi seluruh kumparan dengan arah tertentu. Nah, prinsip kerja dari motor DC ini yang pertama karena motor DC ini dilengkapi dengan konverter, maka proses konversi dari energi listrik yang diterima dari sumber tegangan menjadi energi mekanik motor ini melalui medan magnet maupun sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua ini di mana proses dari prinsipnya ini diawali dengan tersimpannya energi pada magnet ini akan dilepaskan pada energi di sistem lainnya. Nah, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa medan magnet pada motor DC ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi serta untuk perubahan energi dari satu energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya. Lalu untuk yang kemudian ini ada energi yang tersimpan di medan magnet ini akan diubah menjadi energi mekanik yang sempurna dengan bantuan tegangan dari sumber listrik. Nah, di mana nilai tegangan sumber ini harus lebih besar dengan tegangan gerak yang disebabkan oleh reaksi lawan. Nah, melalui tegangan yang diterima ini, maka akan menghasilkan arus motor listrik yang dapat menggerakkan motor DC untuk berputar. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa putaran motor DC ini dapat searah jarum jam maupun sebaliknya. Nah, putaran-putaran ini bergantung pada arah arus, gitu. Nah, di mana pada gambar ini dapat dilihat bahwa diilustrasikan bahwa arusnya ini dapat clockwise sama counterclockwise. Nah, untuk penggunaan motor DC sendiri dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti penggerak kompresor, mixer, bor listrik, kipas angin, dan motor pada mesin-mesin industri. Berikutnya ada alat bahan yang diperlukan dalam penyusunan rangkaian ini. Yang pertama ada Arduino R3, sensor suhu dan kelembapan DHT22, kemudian ketiga ada motor DC, keempat LCD display LM016L, dan kelima power supply DC 5V dan ground, dan yang terakhir adalah software Arduino IDE dan simulator Proteus 8 proporsional. Selanjutnya adalah alur kerja sistem kontrol otomatis, kelembapan, serta suhu menggunakan sensor DHT22. Di mana sistem kontrol otomatis ini menggunakan sensor yang berjenis DHT22 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Nah, keunggulan dari sensor ini sendiri seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu melakukan konversi tegangan analog menjadi sinyal digital tanpa memerlukan ADC seperti itu. Nah, oleh sebab itu sensor DHT ini akan mengirimkan data suhu dalam satuan derajat Celcius dan persentase kelembapan udara yang telah dikonversi sebelumnya. Untuk diteruskan pada Arduino Uno melalui pin yang terhubung yakni pin digital 7. Nah, kemudian Arduino Uno ini akan membaca sinyal digital yang diterima oleh DHT22 dan memprosesnya untuk menampilkan data yang akurat, di mana perancangan sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu ini menggunakan software Arduino IDE untuk melakukan pemrograman pada microcontroller jenis Arduino. Nah, setelah dilakukan pembacaan data, kemudian maka Arduino ini akan melakukan perintah selanjutnya di mana menampilkan nilai kelembapan dan suhu pada LCD display serta mengontrol nyala kipas motor DC berdasarkan nilai kelembapan dan suhu yang dibaca. Berikutnya adalah alur kerja dari alat. Di sini terdapat dua variabel inputan, yaitu kelembapan dan juga suhu ruangan, di mana kelembapan ini menjadi variabel inputan yang paling utama. Nah, sensor DHT22 akan mendeteksi suhu dan kelembapan udara. Kemudian suhu dan kelembapan udara akan menjadi inputan bagi sensor dan juga Arduino. Dan kemudian apabila kelembapan udara yang terdeteksi itu bernilai lebih dari atau sama dengan 60%, maka kipas akan menyala.
Hal ini dikarenakan dengan menyalakan kipas, maka suhu udara akan menjadi turun atau menjadi dingin. Nah, pada ruangan tertutup seperti ruangan isolasi, jika suhu ruangan udara itu menurun, maka kelembapan relatif juga akan menurun. Sehingga dengan menyalakan kipas, maka kelembapan relatif ruangan akan menurun sehingga tidak akan melebihi nilai batas yaitu 60%. Dan kemudian sedangkan jika kelembapan udara bernilai di bawah 60%, maka akan dilihat dari parameter suhu ruangan. Apabila suhu ruangan itu bernilai lebih dari atau sama dengan 26 derajat, maka kipas juga akan menyala. Hal ini dikarenakan suhu 26 derajat itu merupakan ambang batas atas dari suhu yang optimum, di mana kipas yang menyala ini akan membuat suhu udara akan menjadi lebih dingin dan dapat menurunkan kelembapan udara, sehingga tidak akan melebihi batas atasnya yaitu 60%. Dan jika kita tetap mematikan, dan oleh karena itu kalau kita misalnya tetap mematikan kipas pada suhu 26 derajat atau lebih, maka akan terjadi kemungkinan suhu ruangan akan menjadi semakin panas dan kelembapan akan naik melebihi 60% dan kita tidak menginginkan hal tersebut. Nah, sebaliknya, jika suhu bernilai di bawah 26 derajat, maka kipas akan mati. Hal ini digunakan agar dapat menjaga kelembapan udara agar tidak turun terus-menerus dan membiarkan suhu udara ruangan akan naik sendirinya hingga batas yang telah ditentukan dan kondisi ini akan berulang seperti dari awal. Seperti itu. Next. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ini akan dijelaskan mengenai skema rangkaian dari sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu. Di mana untuk yang pertama ini dilakukan penyusunan komponen rangkaian yang terdiri atas Arduino Uno R3, kemudian ada sensor DHT22, kemudian ada LCD LM016, dan kemudian terdapat motor DC, generator DC, serta ground dan kabel-kabel penghubung. Seperti tampak pada video. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk menampilkan nilai kelembapan dan suhu, LCD display ini dihubungkan dengan Arduino, di mana pada pin RS ini dihubungkan pada pin digital Arduino bernomor 13, kemudian pin RW ini dihubungkan dengan ground, dan pin E ini dihubungkan dengan pin digital Arduino pada nomor 12, kemudian pin D4 ini dihubungkan dengan pin digital Arduino bernomor 11 maksud saya, dan pin D5 ini dihubungkan ke pin digital Arduino bernomor 10, dan D6 ini dihubungkan dengan pin digital Arduino nomor 9, dan terakhir pin D7 dihubungkan dengan pin digital Arduino bernomor 8 seperti tampak pada video. Nah, kemudian sensor DHT22 yang digunakan sebagai sensor kelembapan dan suhu dilengkapi dengan 3 buah pin ini, yakni VDD dihubungkan dengan generator DC, seperti pada video, yang dengan power supply-nya 5 volt, kemudian pin data dihubungkan dengan pin digital Arduino nomor 7, dan pin ground dihubungkan dengan ground. Kemudian untuk yang terakhir ini dilakukan penghubungan terdapat motor DC yang diilustrasikan sebagai kipas, di mana pin yang pertama ini dihubungkan dengan pin digital Arduino nomor 6, dan pin keduanya dihubungkan dengan ground untuk menampilkan nilai kelembapan dan suhu. Nah, di mana dalam rangkaian ini dilakukan setting properties seperti pada video. Di mana generator DC ini menggunakan masukan tegangan 5 volt dan DHT22 ini menggunakan time select low sebesar 1 milisecond yang merupakan settingan dasar dari sensor DHT22. Sedangkan jika DHT11 maka menggunakan time select low-nya yang bernilai 18 milisecond. Nah, di mana time select low ini bertujuan untuk mengatur level tegangan rendah atau nilai rendah pada sinyal waktu. Nah, dapat dilihat pada skema rangkaian bahwa kipas menyala seperti tampak pada video.
Berikutnya adalah mengenai pemrograman dari Arduino. Untuk menjalankan perintah yang diinginkan, dilakukan pemrograman Arduino melalui software Arduino IDE dengan bahasa C. Kode untuk pemrograman Arduino dapat dilihat sebagai yang tertampil di layar. Dan langkah pertama adalah kita melakukan import libraries yang akan digunakan, yaitu dth.h, dan kemudian dilakukan deklarasi menggunakan perintah define, yaitu DHT, disambungkan pada pin nomor 7, dan juga tipe DHT sensor yang digunakan adalah DHT22, serta menginisialisasi objek dari DHT sensor. Kemudian kita juga mengimport libraries untuk liquidcrystal.h, yang dimana kita juga akan menginisialisasi objek dari LCD yang akan kita gunakan sebagai display nilai kelembapan dan udara, serta menuliskan nomor pin Arduino yang terhubung oleh LCD, yaitu 13, 12, 11, 10, 9, dan 8. Tak lupa juga kita deklarasikan motor DC yang dihubungkan dengan pin nomor 6 dari Arduino Uno. Lalu kita mengatur initial configuration dengan fungsi setup yang seperti terlihat di layar, dan yang terakhir adalah pada fungsi loop, di mana kita menuliskan kode untuk memprogram Arduino agar Arduino dan sensor dapat terus membaca kelembapan dan suhu ruangan dan memperbarui nilainya melalui display LCD, serta mengatur kontrol pergerakan dari motor DC sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Next. Kemudian untuk selanjutnya ini merupakan hasil perancangan dari skema rangkaian kami, di mana untuk yang pertama ini ada kelembapan lebih besar sama dengan 60%, di mana tampak pada video bahwa ketika kita mengaturnya humidity-nya 60%, maka kipasnya itu akan menyala, seperti pada video. Kemudian untuk selanjutnya, ketika kita melakukan mengatur kelembapan kurang dari 60%, maka kipas itu akan mati, seperti tampak pada video. Kemudian jika yang ketiga, ini analogi yang ketiga, yaitu jika kelembapannya kurang dari 60% dan suhunya itu lebih besar sama dengan 26 derajat Celcius, di mana kita menggunakan suhu 28,5 derajat Celcius dan kelembapannya sebesar 58 derajat. Tampak pada video bahwa kipas akan menyala untuk menurunkan tingkat kelembapan relatifnya. Kemudian yang terakhir ini adalah analogi ketika kelembapannya kurang dari 60% dan suhunya kurang dari 26 derajat Celcius. Tampak pada video bahwa kipasnya akan mati karena nilai kelembapannya sudah memenuhi ambang batasnya. Nah, melalui simulasi tersebut dapat dikatakan bahwa sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu menggunakan sensor DHT22 ini mampu bekerja dengan baik yang dibuktikan dengan kinerja sensor DHT serta motor penghisap atau exhaust fan yang mampu menyala atau mati sesuai dengan nilai ambang dari kelembapan dan suhu yang ditentukan oleh Permenaker. Berikutnya adalah penutup. Sehingga dari hasil penelitian yang kami lakukan atau percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah cara merancang sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit adalah dengan menggunakan sensor DHT22 dan Arduino Uno, di mana sensor DHT akan mendeteksi kelembapan dan suhu udara di ruangan isolasi rumah sakit, serta Arduino akan mengatur kipas untuk hidup atau mati sesuai dengan batasan nilai yang telah ditentukan. Kemudian hasil simulasi perancangan sistem kontrol otomatis kelembapan dan suhu di ruang isolasi rumah sakit menggunakan sensor DHT22 dan Arduino Uno melalui aplikasi Proteus adalah kipas akan menyala ketika kelembapan udara bernilai lebih dari atau sama dengan 60%, dan ketika nilai kelembapan kurang dari itu, namun ketika suhunya bernilai lebih dari 26, maka kipas akan nyala, sedangkan jika kelembapan udara kurang dari 60% dan suhu udara kurang dari 26%, 26 derajat Celcius, maka kipas akan mati. Next. Berikutnya saran, berdasarkan perancangan yang kami lakukan,
saran yang bisa kami berikan adalah yang pertama, rancangan ini masih bisa untuk dikembangkan dengan menambahkan dan dilanjutkan dengan menambahkan parameter seperti tekanan udara dan indeks pencahayaan, sehingga bisa lebih spesifik lagi dalam monitoring ruangan isolasi. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan sistem kontrol kelembapan dan suhu ini dengan sistem monitoring yang dapat dipantau secara real time dengan memantau kerja sistem kontrol yang dirancang dengan aplikasi khusus. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.